Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda itu yaitu regresi linier untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari 2. Sebenarnya regresi berganda itu lanjutan dari atau pengembangan dari regresi linier sederhana, yaitu sama-sama alat yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen. Bedanya dengan regresi linier sederhana itu, kalau regresi berganda itu jumlah variabel bebasnya atau independennya itu lebih dari 1, begitu. Untuk rumus regresi linier berganda kita ada beberapa ini ya. Kalau dua prediktor ini maksudnya dua variabel independen atau variabel bebas, berarti rumusnya Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 kali X2. Kalau tiga prediktor berarti tinggal ditambah X-nya, jadi menjadi Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3. Kalau N prediktor ini maksudnya nanti variabel independen atau variabel bebasnya itu lebih dari 3, maka kita menggunakan rumus Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 kali X2 plus B3 kali X3 plus berapa sampai berapa jumlah variabel independennya. Jadi ini tinggal ditambah X-nya ya. Nah, ini dimana Y adalah variabel terikatnya, X1 itu variabel bebas pertama, X2 variabel bebas kedua, X3 variabel bebas ketiga, Xn itu variabel bebas ke N, tergantung jumlah variabel bebasnya. Langsung saja kita ke contoh. Di sini ada data mentah untuk menghitung persamaan regresi ganda dua prediktor atau dua variabel independen. Sebelumnya ini saya ambil dari bukunya Sugiono, jadi kalau teman-teman punya bukunya Sugiono lebih baik sambil dibuka, dipelajari biar lebih paham lagi. Di sini ada respondennya itu 10 orang yang menghasilkan X1-nya ini yaitu kemampuan kerja pegawai, X2 kepemimpinan direktif, yang Y-nya itu produktivitas. Jadi di sini kita akan melakukan penelitian tentang pengaruh kemampuan kerja pegawai dan kepemimpinan direktif terhadap produktivitas kerja pegawai. Bisa dilihat ini datanya, X1-nya kemampuan kerja pegawai ternyata dari 10 responden ini nilainya 10, 2, 4 dan seterusnya. X2-nya untuk kepemimpinan direktifnya pun begitu, 7, 3, 2, 4 dan seterusnya. Y produktivitasnya 23, 7, 15, 17, 23 dan seterusnya. Yang pertama kali kita lakukan untuk membuat persamaan regresi berganda dengan dua prediktor ini, yang pertama yaitu membuat tabel penolong. Di sini sudah ada tabel penolongnya. Ternyata yang kita cari yaitu X1 kali Y, X2 kali Y, X1 kali X2, X1 dikuadratkan, X2 dikuadratkan, lalu jumlah dari X1, jumlah dari X2, jumlah Y, jumlah X1 kali Y, jumlah X2 kali Y, jumlah X1 kali X2, jumlah X1 dikuadratkan, jumlah X2 dikuadratkan. Ini bisa ya teman-teman, ini mudah ya, jadi nanti tinggal pakai Excel. X1 kali Y itu berapa, berarti 10 kali 30, 230, 2 kali 7, 14, begitu seterusnya. Yang lainnya pun begitu, tinggal dicocokkan angkanya. Nah, setelah kita membuat tabel penolongnya, kita mencari metode skor deviasinya. Skor deviasi itu apa? Yang tadi saya sebutkan. Skor deviasi itu jumlah Y, jumlah X1-nya berapa, jumlah X2, jumlah X1 kali Y,
jumlah X2 kali Y, jumlah X1 kali X2, jumlah X1 kuadrat, jumlah X2 kuadrat. Di sini sudah tertera semua. Jumlah Y itu 170, jumlah X1 60, jumlah X2 40, jumlah X1 kali Y 1122, jumlah X2 kali Y 737, jumlah X1 kali X2 267, jumlah X1 kuadrat 406, jumlah X2 kuadrat 182. Setelah kita mendapatkan skor deviasinya tadi, kita cari nilai-nilai konstantanya. Nilai konstanta itu dari harga A, B1, dan B2. Ini tadi kita cari persamaan regresi ya, jadi kita cari semua yang ada di rumus persamaan regresinya. Ini yang ketiga, kita cari harga-harga A, B1, B2. Bisa menggunakan rumus sigma Y sama dengan AN plus B1 kali sigma X1 plus B2 kali sigma X2. Lalu sigma X1 kali Y sama dengan A sigma X1 plus B1 sigma X1 kuadrat ditambah B2 kali sigma X1 X2. Yang sigma X2 kali Y sama dengan A sigma X2 plus B1 kali sigma X1 X2 plus B2 sigma X2 kuadrat. Tadi kan yang sigma X1, sigma X2, sigma X1 kuadrat, sigma X1 kali X2, sigma X2 kan sudah ketemu semua. Tinggal kita cari yang nilai konstantanya A, B1, B2. Gimana cara carinya? Kita pakai itu, tinggal dimasukkan angka-angkanya. Jumlah Y itu tadi 170. Terus A kali N, N-nya tadi kan jumlah sampelnya 10 plus 60 B1. 60 ini dari mana? 60 dari jumlah X1-nya plus B2 kali jumlah X2. Jumlah X2-nya ada 40. Itu persamaan 1, makanya di sini ditulis 1. Lalu yang kedua, jumlah X1 kali Y itu 1122. Jumlah X1-nya 60A, B1 kali jumlah X1 kuadratnya 406 kali B1. Jumlah X1 kali X2-nya 267, di sini 267 kali B2. Kita tulis 2. Untuk yang ketiga, persamaan ketiga, jumlah X2Y-nya 737, jumlah X2-nya 40 dikali A plus B1 kali jumlah X1 kali X2-nya 267 plus jumlah X2 kuadrat 182 B2. Ini persamaan ketiga. Nah, ini tinggal kita eliminasi, kita ingat-ingat materi matematika. Jadi untuk mengeliminasinya kita harus menyamakan salah satunya agar kita menemukan angka yang lainnya. Agar A menjadi 0 pada persamaan 1 dan 2, maka persamaan 1 dikalikan 6. Ini kita mencoret yang A ya, kita kali 6 semua. 6 kali 170, 1020. Terus 6 kali 10, 60. 6 kali 60, 360. 6 kali 40, 240. Yang persamaan kedua tidak usah dikali 60. Cukup persamaan 1. Nah, untuk menghilangkan A, kita kurangi semuanya. 1020 dikurangi 1122 yaitu min 102. 60A dikurangi 60A 0. 360 dikurangi 406 min 46. 240 dikurangi 267 min 27. Sudah kita dapatkan persamaan keempat, yaitu min 102 sama dengan min 46B1 min 27B2. Nah, agar perhitungan A ini menjadi 0 lagi, yang persamaan 1 dan 3, maka persamaan 1 dikalikan 4. Sama seperti yang tadi, persamaan 1 dikalikan 4 berarti 170 kali 4, 680.
10 kali 40, 10 kali 4 40A, 60 kali 4 240, 40 kali 4 160. Lalu kita kurangi semuanya. 680 dikurangi 737 min 57, 40 dikurangi 40 0, 240 dikurangi 267 min 27B, 160 dikurangi 182 min 22. Kita dapatkan persamaan kelima. Min 57 sama dengan min 27B1 min 22B2. Nah, lanjut. Setelah kita dapatkan persamaan keempat dan kelima, kita eliminasi yang persamaan keempat dan kelima. Persamaan keempat ini nanti kita akan kalikan 27 agar B1-nya bisa hilang. Berarti yang persamaan keempat dikalikan 27, berarti 102 dikali 27 sama dengan min 2754. Min 46 dikali 27 sama dengan min 1242. Terus min 27 kali 27 min 729. Ini lalu kita kurangi dengan persamaan yang kelima. Hasilnya min 2754 dikurangi min 2622 sama dengan min 132. Yang B1-nya hilang, habis. Lalu yang min 729 dikurangi min 1012, itu hasilnya 283 B2. Jadinya B2 nya ini hasilnya kita pindah ruas yang min 132 ini, lalu kita bagikan dengan yang di angka B2 nya, berarti min 132 dibagi 283 hasilnya min 0,466. Kita dapatkan harga B2 nya, kita masukkan ke persamaan 4. Jadinya min 102 sama dengan min 46 B1 dikurangi 27 B2 kan tadi. Nah, B2 nya itu diganti dengan harga min 0,466. Jadinya min 102 sama dengan min 46 B1 plus 12,582. Ini kita pindah ruas. 46 B1 sama dengan 102 plus 12.582 hasilnya 100.000 14.582. Jadinya B1 nya 114582 dibagi 46 hasilnya 2,4909. Sorry, tadi bukan 100.000 tapi 114,582. Kita sudah dapatkan harga B1 dan B2 nya, kita masukkan ke persamaan yang pertama. 170 sama dengan 10A plus 60 B1 plus 40 B2. B1 nya diganti dengan harga 2,4909, yang B2 nya diganti min 0,466. Jadinya 170 sama dengan 10A sama ditambah 60 kali 2,4909 itu hasilnya 149,454 dikurangi 40 kali min 0,466 hasilnya min 18,640. Ini kita pindah ruas. 10A sama dengan 170 min 149,454 ditambah 18,640. Hasilnya A nya itu 39,186 dibagi 10 sama dengan 3,9186. Jadi A nya 3,9186, B1 nya 2,4909, B2 nya min 0,466. Banyak ya. Jadi persamaan regresi ganda linear yang kita dapatkan untuk dua prediktor, yaitu kemampuan kerja pegawai dan kepemimpinan direktif, yaitu Y sama dengan 3,9186 plus 2,4909 kali X1 min 0,466 X2. Ini tadi didapat dari rumus
regresi linear berganda dua prediktor yang tadi, yang Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 kali X2. A-nya tadi 3,9186, B1-nya 2,4909, B2-nya min 0,466. Ini berarti produktivitas kerja pegawai atau X1 itu akan naik bila kemampuan pegawai ditingkatkan dan akan turun bila kepemimpinan direktif atau X2 ditingkatkan. Tetapi koefisien regresi untuk kemampuan pegawai X1-nya ini kan tadi 2,4909, itu lebih besar daripada koefisien regresi untuk kepemimpinan X2 yaitu min 0,466. Jadi jika kemampuan pegawai ditingkatkan sehingga mendapatkan nilai 10 dan juga tingkat kepemimpinan direktif sampai mendapatkan nilai 10, maka produktivitasnya kita tinggal masukkan ke rumus regresi linear bergandanya, yaitu Y sama dengan 3,9186 plus 2,4909 X1 nya diganti angka 10 dan X2 nya juga diganti angka 10, maka produktivitas kerja pegawai diperkirakan hasilnya 24,1676. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan persamaan regresi dengan dua variabel bebas tadi, kita mencari korelasi bergandanya dengan rumus R X1 X2Y sama dengan akar B1 kali jumlah X1Y plus B2 kali jumlah X2 kali Y dibagi jumlah Y kuadrat. Ini berarti B1 nya tadi 2,4909, kita masukkan saja dikali jumlah X1 kali Y 1122 plus B2 nya min 0,466 dikali jumlah X2 kali Y sama dengan 737 dibagi jumlah Y kuadrat itu 28.900. Lalu kita hitung 2,4909 kali 1122 itu 2794,7898 ditambah min 0,466 dikali 737 itu hasilnya min 343,442 dibagi 28900, hasilnya 2451,3478 dibagi 28900, hasilnya akar 0,0848 sama dengan 0,291. Jadi korelasi bergandanya hasilnya 0,291. Kita hitung koefisien determinasinya dengan rumus R-nya tadi dikuadratkan dikali 100%. R kuadratnya itu kan 0,291 kuadrat kali 100, hasilnya 8,48. Nah, kita uji hipotesis berganda dua prediktornya ini. Uji ini dilakukan untuk penerapan regresi linear berganda itu untuk mengetahui sejauh mana pengaruh secara simultan antara kelompok data A dan B. Simultan ini maksudnya keseluruhan A dan B itu seberapa jauh pengaruhnya terhadap variabel tak bebas atau dependen. Nah, uji signifikansi secara simultan ini pertama kita membuat hipotesis dalam uraian kalimat. Berarti kalau tadi kita H0-nya berarti antara kemampuan kerja pegawai dan kepemimpinan direktif tidak ada pengaruh dengan produktivitas kerja pegawai. Sedangkan HA-nya kemampuan kerja pegawai dan kepemimpinan direktif berpengaruh atau memiliki hubungan untuk mempengaruhi produktivitas kerja pegawai. Nah, untuk selanjutnya kita membuat hipotesis dalam bentuk metode statistik.
yaitu H0 sama dengan rho sama dengan 0. Sama dengan 0 ini artinya tidak ada pengaruh. Sedangkan alternatifnya rho sama dengan tidak sama dengan 0. Berarti ada pengaruh antara kemampuan pegawai dan kepemimpinan deskriptif terhadap produktivitas kerja. Selanjutnya menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi ini kita biasanya pakai 5%, kita pakai 5% dulu. Untuk kaidah pengujiannya, jika F hitung yang kita hitung nanti itu kurang dari atau sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Atau jika F hitungnya itu lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Untuk menghitung F hitung, kita menggunakan rumus R X1 X2Y itu tadi dikuadratkan dikali N min M min 1 dibagi M kali 1 min R X1 kali X2 kali Y. N ini jumlah sampel, sedangkan M ini jumlah variabel bebas. Jadi kalau jumlah variabel bebasnya tadi karena 2 prediktor berarti ada 2. Tinggal kita masukkan R-nya tadi 0,291 dikuadratkan dikali N-nya jumlah sampelnya 10 dikurangi M yaitu 2 dikurangi 1 per 2 kali 1 min 0,291. 2 dari M-nya itu tadi variabel bebas, 0,291 itu dari R X1 X2Y. Kita hitung hasilnya, R dikuadratkan itu hasilnya 0,0848 dikali 7 per 2 kali 0,709. Hasilnya 0,5936 dibagi 1,418 sama dengan 0,4186 atau 0,419. Kita bandingkan dengan F tabelnya. Untuk F tabelnya kita cari DKA dan DKB-nya. DKA ini jumlah variabel bebasnya yaitu 2, sedangkan DKB-nya N min M min 1, N-nya jumlah sampel, M-nya variabel bebas. Jadi 10 dikurangi 2 kurangi 1 hasilnya 7. Kita tarik ke bawah 2 ke 7. Tarik ke bawah angka 7 hasilnya F tabelnya 4,737. Ini berarti F hitung kurang dari F tabel karena tadi F hitungnya 0,419, jadi kurang dari F tabel yang nilainya 4,737. Kesimpulannya jadi H0 diterima. Jadi kedua variabel bebas tadi tidak ada pengaruh terhadap produktivitas kerja. Nah, selain untuk uji hipotesis, kesimpulan F hitung kurang dari F tabel ini berarti koefisien korelasi ganda yang diuji signifikansi yaitu tidak dapat diberlakukan ke populasi dengan taraf kesalahan 5%. Nah, itu tadi contoh analisis regresi berganda dengan 2 prediktor atau 2 variabel bebas atau 2 variabel independen. Untuk yang 3 prediktor atau lebih dari 3 prediktor, silahkan untuk belajar sendiri di rumah, dicoba, dihitung. Agak ribet, tapi insya Allah kalau kita ada kemampuan untuk belajar, insya Allah akan paham. Begitu untuk analisis regresi berganda, semoga paham dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.